Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar membaca tafsir Al-Maraghi surat Al-Baqarah ayat 26 dan 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ayyuz riba masalam ma ba'udatam fama fauqaha falam mallazina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalam yudillu bihi katsiro wa yahdi bihi katsiro wa ma yudillu bihi illal fasikin alladzina kuduna ahdallahi min ba'di misakih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyushola wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk, dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang fasik, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dua dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Penafsiran kata sulitnya, misal sekecil nyamuk dan yang lebih kecil. Al-haya ialah proses kejiwaan seorang karena merasa takut atau khawatir mendapatkan celaan. Jika melakukan sesuatu, dalam bahasa Arab dikatakan fulanayas tahyi ayyaf ala kaza. Jiwa mereka malu melakukan hal itu jadi seakan-akan malu. Haya itu merupakan kelemahan yang ada pada jiwa manusia. Perasaan itu mempunyai pengaruh khusus yang sangat kuat pada diri makhluk hidup. Al-haya berasal dari kata kerja istaha dan istahya, dikatakan istahya ituhu atau istahya itu minhu. Saya merasa malu kepada dia. Al-masya secara bahasa berarti serupa atau sama, dikatakan dzurabal masalu fil kalam, menuturkan
suatu keadaan dengan kata yang cocok, sehingga tampak sifat keadaan tersebut yang tadinya samar, baik berupa kejelekan ataupun kebaikan, asal katanya diambil dari kalimat zorobat darohim, mencetak uang dirham. Di sini yang dimaksud ialah dalam membuat satu bekas tertentu pada uang tersebut. Jadi kaitan pengertiannya ialah seakan-akan orang yang membuat, misal bagaikan seorang yang mengetuk pendengaran lawan bicara yang pengaruhnya sampai menembus hati. Pengaruh kejiwaan pada diri seseorang yang merupakan akibat dari celaan atau cercaan takkan membekas pada dirinya, melainkan hanya dengan cara kebiasaan yang dipakai dan yang dapat membuat jiwa itu merasa enggan. Yang dimaksud dengan lebih kecil dibanding nyamuk ialah sesuatu yang tampak lebih kecil bentuknya dibanding nyamuk. Misalnya kuman. Kuman tersebut tidak bisa dilihat dengan mata telanjang dan hanya bisa dilihat dengan bantuan mikroskop. Orang-orang Arab dulu selalu menggunakan otak semut atau nyamuk sebagai satu ungkapan misal terhadap sesuatu yang kecil. Mereka mengatakan a'azumin mukhil ba'uda, lebih kecil dari otak nyamuk. Dikatakan pula dalam sebuah hadis yang artinya, jika dunia ini beratnya sama dengan sayap nyamuk, menurut Allah, pasti yang kafir tidak akan meneguk satu tegukan air darinya. Al-haq ialah sesuatu yang wajib dinyatakan dan wajib ditetapkan, dan akan akal tidak bisa mengingkari eksistensinya. Al-fusu artinya keluar. Dikatakan fasa kotir rut batu anokis riha, kadar air itu sudah keluar atau hilang dari kulitnya kurma. Perjanjian Allah tidak boleh dilanggar hamba-hambanya. An-naqo artinya melepaskan ikatan tali atau menguraikan tenunan atau yang serupa dengan itu. Al-mitsaq artinya sesuatu yang menjadi pengikat perjanjian saat sangat erat dan sulit dilepaskan. Ahdullah, sesuatu yang dijadikan sebagai balasan oleh Allah untuk menyiksa hambanya. Perjanjian Allah yaitu dalam bentuk pemahaman terhadap hukum-hukum alam dengan cara berpikir terhadap kejadiannya yang dijadikan sebagai teladan. Terkadang seseorang diberi nikmat Allah berupa akal dan alat indera sebagai alat untuk memahami sesuatu, tetapi alat-alat tersebut dirusaknya sendiri karena ia tidak mau menggunakan anugerah itu. Jadi seakan-akan ia telah kehilangan akal. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ayat ini sengaja diturunkan untuk menyucikan Al-Quranul Karim dari tuduhan Yahudi yang meragukan secara khusus mengenai contoh-contoh peribahasa yang ada di dalam Al-Quran. Mereka mengingkari adanya perumpamaan di dalam Al-Quran dalam hal yang sepele, misalnya mengumpamakan sesuatu dengan lalat atau laba-laba. Hal itu dikarenakan di dalam salah satu ayat Al-Quran dikatakan, ya ayyuhan nasu duriba masalum fastami'u lah, innal ladzina tad'una min dunillahi layakhluqu
dzubabau walawij tama'u lah wa iyas lub humudzubabu say alla yas tangkizuhu minhu sufut tolibu wal madlub. Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka disengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu serta selain Allah sekali-sekali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah pula yang disembah. Surat Al-Hajj, surat 22 ayat 73. Juga firman Allah yang berbunyi, masalul lazinat nattakhadhu min dunillahi awliya'a kamasalil ankabut inna khazat bainau wa inna hanal buyuti labaitul angkabud lam kanu ya'lamun. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba kalau mereka mengetahuinya. Surat An-Ankabut surat 29 ayat 41. Allah sengaja menurunkan ayat ini setelah turunnya ayat yang menyucikan Al-Quran dari prasangka buruk mereka orang secara umum, karena Allah menantang mereka untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Allah mengemukakan masalah ini setelah menjawab tuduhan mereka pada ayat-ayat sebelum ini. Dengan adanya tantangan Allah ini, semakin kelihatan bahwa adanya misal seperti tidak menunjukkan kelemahan Al-Quran. Bahkan hal tersebut merupakan satu bukti bahwa Al-Quran itu benar-benar dari Allah yang maha kuat dan kuasa. Hal ini sudah merupakan kebiasaan ahli ilmu balaghah yang mengungkapkan sesuatu dengan gaya bahasa yang sepadan. Jadi jika permasalahan yang diungkapkan merupakan satu keagungan, maka di dalam membuat misal pun harus dibarengi dengan ungkapan yang agung juga. Jika permasalahan yang diungkapkan itu tidak seberapa, maka perumpamaannya pun harus disesuaikan. Di dalam kitab Injil sering dikemukakan perumpamaan sikap dengki yang bersemayam di dalam dada sebagai kotoran atau sampah dan menentang orang bodoh sama saja dengan mengusi sarang tawon. Di dalam percakapan mereka sering dikatakan lebih banyak dari biji jagung, lebih berani dari lalat, dan lebih lemah dari nyamuk. Jadi maksud kata-kata misal itu hanya memperagakan makna yang dimaksud dalam bentuk contoh yang dapat diindra, sebab tabiat jiwa selalu cenderung kepada hal yang itu, sekaligus agar akal membayangkan yang tidak benar. Yang maha bijaksana dan maha mengetahui masalah-masalah gaib akan lebih mengetahui hikmah
yang terkandung dalam pengungkapan cara ini. Jadi, sekalipun contoh itu merupakan hal yang paling kecil, misalnya sebesar nyamuk atau bahkan lebih kecil, Allah tak akan meninggalkan misal itu jika dibutuhkan. Dalam hal ini terdapat dua kelompok pendapat. Satu, orang-orang beriman mengatakan bahwa sesungguhnya Allah lah yang menciptakan semua itu, baik kecil maupun besar. Yang dihadapkan Allah sama, tak ada bedanya. Yang kedua, orang-orang kafir mereka mengejek misal yang tersebut di dalam ayat-ayat tersebut. Karenanya mereka pasti akan mendapat murka Allah. Sekarang mereka adalah orang-orang yang rugi. Penjelasannya, innallaha la yastahyi ayyad riba masalam ma ba'udatan fama fauqaha. Allah yang Maha Kuasa memandang bahwa mendatangkan contoh dengan sesuatu yang sebesar nyamuk, bahkan lebih kecil, bukan merupakan kekurangan. Sebab Allah lah yang menciptakan semua itu, baik yang kecil maupun yang besar. Wa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Kaum beriman mengatakan bahwa tidak sekali-sekali Allah mendatangkan misal seperti itu selain hikmah dan maslahat yang terkandung di dalamnya, yaitu menetapkan semua yang benar dan mengamalkan kebenaran itu. Dalam hal ini Allah bermaksud mengungkapkan hal-hal yang samar supaya menjadi lebih jelas, yaitu dengan cara mengungkapkan hal-hal maknawi dengan hal-hal yang dapat diindra, atau memerinci masalah yang ijma atau global untuk menjelaskan masalah tersebut. Orang yang kafir ialah kaum Yahudi dan orang musyrik. Mereka sudah terbiasa menentang kebenaran yang telah dijelaskan dengan hujah dan bukti kebenaran. Mereka mempertanyakan apa yang dikehendaki Allah dengan mendatangkan misal yang rendah ini, yakni dengan memasukkan hal-hal remeh seperti lalat dan nyamuk. Jika mereka itu menyadari hikmah yang terkandung di dalam misal tersebut, jika mereka itu tidak akan berpaling atau menentangnya. Tetapi memang demikianlah tabiat manusia itu, sebagaimana yang diungkapkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Wa kanal insanu aksara sayyim jadal, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Al-Kahfi surat 18 ayat 54. Kemudian Allah menjawab pertanyaan mereka dengan firman berikut. Yudillu bihi katsiro wa yahdi bihi katsiro. Seseorang yang akalnya diselimuti dengan kebodohan, ketika mendengar hal tersebut, ini akan timbul rasa takaburnya, keras kepala dan menentang masalah. Dan itulah sebab utama mereka tersesat dari kebenaran. Kemudian mengenai orang-orang yang sudah terbiasa melakukan kebaikan, sadar dan mempunyai pandangan secara seksama, maka ketika mendengar misal tersebut, mereka justru mendapatkan sesuatu petunjuk dan inspirasi, sebab mereka akan selalu menghargai sesuatu sesuai dengan kemanfaatannya masing-masing. Merupakan suatu kenyataan bahwa perkataan paling baik adalah yang dapat mengungkapkan kenyataan tersebut, kenyataan sesuatu. Dengan demikian pihak pendengar akan mengetahui dan memahami secara baik, di samping mengambil suatu petunjuk ke arah kebenaran. Dan di antara bentuk-bentuk pengungkapan tersebut yang paling baik adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'miluha
illal alimun. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buatkan untuk manusia, dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Surat Al-Ankabut surat 29 ayat 43. Yang dimaksud dengan orang berilmu ialah orang-orang beriman yang meneliti jalan petunjuk sebagai pedoman hidup di samping sebagai prinsip di dalam hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan orang-orang yang mendapat petunjuk secara kuantitatif sama dengan jumlah orang yang sesat, sekalipun pada dasarnya orang tersesat itu akan lebih banyak. Hal ini dikemukakan oleh Allah dalam firman-Nya, wa qalilum min ibadi yastakur. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Surat Saba, yaitu surat 34 ayat 13. Ayat ini memberikan isyarat bahwa orang-orang beriman yang mendapat petunjuk itu, sekalipun jumlah mereka sangat sedikit, mereka akan lebih bermanfaat dan menguntungkan dibanding orang-orang kafir dan fasik, sekalipun jumlah mereka sangat banyak. Hal ini diungkapkan di dalam salah satu syair yang mengatakan, innal kiroma kathirum fil biladi wa in qallu kama ghairuhum qallu wa ingkatsuru. Sesungguhnya orang-orang mulia dalam sebuah negara banyak membawa faedah sekalipun jumlah mereka sangat sedikit. Seperti lawan mereka, sangat sedikit faedahnya sekalipun dalam jumlah mereka banyak. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlengkap jawaban sebagai tambahan penjelasan dengan firman yang berbunyi, wa ma yudillu bihi illal fasikin. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Maksudnya tidak akan menyelewengkan dari perumpamaan-perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran, kecuali orang-orang yang menyimpang dari sunatullah yang berlaku dan untuk makhluknya, dan menyimpang dari pemikiran sehat, perasaan jujur, dan mengingkari kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, ahli kitab. Di dalam ayat tersebut terkandung suatu isyarat yang menunjukkan bahwa sebab kesesatan mereka adalah ingkarnya mereka terhadap sunatullah yang ada pada dirinya, yang seharusnya digunakan akal pikiran untuk merenungkan hikmah yang terkandung di dalam perumpamaan-perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran. Sekalipun tampaknya remeh, hal inilah yang menyeret mereka ke alam kebodohan hingga mereka semakin tersesat dari kebenaran. Karena itulah mereka tetap mengingkari hal tersebut. Kemudian Allah memberikan tambahan penjelasan dalam hal mencela orang-orang munafik dengan menyebutkan sifat-sifat mereka yang buruk. Allah berfirman, alladzina yang kuduna ngahdallahi mim ba'di mitsaqih. Artinya, orang-orang yang telah memanfaatkan fitrahnya yang telah diciptakan Allah pada diri mereka berupa akal, perasaan, dan alat indera. Dengan sarana-sarana tersebut mereka bisa melakukan penyelidikan dan analisa terhadap masalah-masalah lain. Jadi seolah-olah dalam hal ini mereka telah kehilangan fitrahnya lantaran tidak pernah mau menggunakan secara baik. Allah berfirman di dalam ayat lain, lahum qulubul la yafqahuna biha walahum
ayunul la yubsiruna biha walahu adhanul la yasma'una biha ulaika kal an'ami balhum adallu ulaika humul fasilu humul ghafilun. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda dan kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Surat Al-A'raf surat 7 ayat 179. Al-Ahd. Perjanjian yang dirusak oleh mereka ialah perjanjian fitrah, kejadian, dan di sana masih terdapat perjanjian lain antara hamba-hamba Allah dengan Allah, yakni perjanjian yang telah dibawa syariat, yaitu agama. Pada perjanjian pertama, perjanjian fitrah, ialah telah mengikat janji dengan hamba-hambanya, yakni menciptakan akal untuk mereka agar dapat dipergunakan untuk menganalisa sunatullah yang ada pada makhluk. Pada perjanjian kedua, Allah telah mengikat mereka dengan apa yang dijadikan oleh para nabi berupa hujah dan argumentasi yang membuktikan kebenaran risalah mereka. Jadi siapapun yang mengingkari apa yang telah didatangkan oleh para rasul tetapi tidak mau mengambilnya sebagai petunjuk, berarti ia telah merusak janji dengan Allah. Ia juga termasuk orang yang merusak fitrah sendiri karena tidak mau menggunakan potensi yang ada pada dirinya secara optimal di dalam rangka mencari hidayah. Masalah kejadian dan pentasrian. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyushola. Ada dua hal yang mencapai tingkat iman kepada Allah. Pertama ialah perihal kejadian yang berhubungan dengan alam dan eksistensinya, seperti keindahan ciptaannya, tatanan yang teliti, misalnya alat-alat yang dapat menyampaikan kita kepada tujuan, dan awal langkah kita merupakan penentu masa depan kita, serta dapat diketahuinya manfaat dan mudarat melalui akal kita. Kedua ialah masalah pentasrian, hal-hal yang telah dibawa oleh para rasul berupa syariat-syariat yang diperintah Allah agar disampaikan kepada umat manusia untuk diamalkan. Siapapun yang mengingkari Allah dan sifat-sifatnya setelah ia menyaksikan Allah melalui tanda-tandanya yang ada di alam semesta ini, atau ia mengingkari kenabian seorang rasul setelah ia melihat adanya bukti yang membenarkan risalahnya, berarti ia telah merusak perintah Allah kepadanya yang seharusnya ia diperintah untuk menyambung dengan bekal fitrah yang ada pada dirinya, sebab ia telah memotong antara dalil dengan madlul. Dan siapapun yang mengingkari sesuatu yang telah diketahui bahwa Rasulullah SAW telah menanggapi hal tersebut, baik berupa perintah atau larangan, berarti ia telah memutuskan perintah Allah yang termaktub di dalam kitabnya, yakni berupa taklif dan tasri. Ini karena Rasulullah tidak pernah memerintah sesuatu kecuali telah terbukti berdasarkan percobaan bahwa sesuatu itu ternyata bermanfaat.
Beliau pun tidak pernah akan melarang sesuatu kecuali terbukti bahwa hal tersebut mengandung mudarat bagi manusia. Kaum musyrik Arab yang mengingkari kebenaran Rasulullah SAW berarti telah merusak janji fitrah. Orang-orang ahli kitab adalah termasuk orang-orang yang merusak janji keduanya, yakni janji fitrah dan janji agama. Karena sesungguhnya Allah telah menyatakan berita gembira ke dalam kitabnya yang diturunkan kepada para nabi. Isi berita gembira itu berkaitan dengan akan datangnya Nabi Muhammad SAW yang disebutkan dengan sifat-sifat dan ciri-ciri beliau di dalam kitab-kitab tersebut. Tetapi mereka berusaha mengubah dan menakwilkan kitab tersebut dengan hal-hal yang menyimpang dari kebenaran. Hal ini memang ditegaskan di dalam firman Allah mengenai tingkah laku ahli kitab. Wa inna fariqam minhum layak tumuna nal haqqo wahum ya'lamun. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Surat Al-Baqarah surat 2 ayat 146. Wa yufsiduna fil ard. Mereka suka merusak dengan cara menghambat jalan Allah atau jalan kebenaran. Mereka menghendaki agar jalan itu menjadi bengkok, tidak lurus. Mereka mengejek kebenaran, padahal kebenaran itu sudah cukup jelas bagi mereka. Mereka merendahkan hidayah akal dan hidayah agama. Jadi eksistensi mereka itu hanyalah merusak bumi dan penghuninya, bahkan merusak diri mereka sendiri. Ulaika humul khosirun. Mengingat kerusakan yang mereka lahirkan, baik menyangkut akidah dan akhlak, dengan cara merendahkan hidayah fitrah, akal, dan hidayah agama, mereka berhak menerima kehinaan di dunia. Mereka tidak akan memperoleh kebahagiaan jasmaniah, akal, dan akhlak. Mereka akan mendapatkan siksa yang amat pedih di akhirat kelak. Siapapun telah kehilangan keduanya, siapapun telah kehilangan kedua jenis kebahagiaan tersebut, berarti ia termasuk orang-orang yang jelas rugi. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga bermanfaat untuk yang membaca dan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.